Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana lagi channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Yang lagi sakit kita doakan cepat sembuh. Semangat buat teman kita yang lagi kesusahan. Salah satunya diantaranya ya Allah menghadapi debt collector, bank ya guys ya. Telepon-telepon dari mbak-mbak yang kerja jadi pegawai bank tapi berkedok rentenir yang ngomong, "Mbak, kamu kalau misalkan nggak punya uang gak usah utang." Ya kan, aduh sesama Indonesia kok mau kerja kayak gitu mbak, kamu itu ya. Nih barangkali nih petugas-petugas bank yang kerja begitu, udah mbak, udah keluar aja dari bank itu. Ngapain kamu kerja itu marahin orang ya. Insya Allah kerjaan di luar itu ya banyak kok yang lebih berkah ya. Emang nggak boleh Kak Isam, itu kan perusahaannya yang ngutangin uang, mbak itu kan cuma kerja. Iya, jadi makanya buat teman-teman Kak Isam yang mungkin disakiti hatinya, ditagi-tagi sama mbak-mbak yang kerja di bank kayak gitu, ya nggak usah baper gitu ya. Dia digaji untuk marahin kalian, jadi ya udah diterima aja ya. Kalau enggak kamu angkat teleponnya, ditutupin di bantal, nggak usah didengerin ya. Barangkali mental kalian kena. Tapi ya kalau kalian punya uang, nego baik-baik dan dibayar ya. Oke, teman kita yang mungkin saat ini lagi dapat long service kayak Tisam itu ikut bahagia. Jangan lupa sodako. Teman-teman kita yang masih mengharapkan long service tapi takut di interminute, ya kayak Tisam support supaya kalian tetap bekerja dengan baik-baik. Bikin perjanjian di kontrak baru ya. Oke, hari ini kayak Tisam itu akan membahas di TVB yang kemarin itu beredar. Kok kayak Tisam saya mendengar ada Kungyan Cece. Itu masalah apa sih kayak Tisam? Dia membahas tentang Cece lagi ya. Kok kayak Sam digerebek itu kayak gitu? Jangan-jangan Cecenya yang punya hutang ya kayak Sam ya? Ditempel-tempelin stiker kayak gitu. Apa sih kayak Sam itu cerita di TVB? Kasih tahu dong. Oke. Ini mungkin akan berkaitan dengan kenapa majikan kalian kalau kalian punya hutang di bank itu pasti ngancem mau dilaporkan polisi. Ya ini salah satunya ya masalahnya. Kenapa majikan kita itu mempokingkan kita kalau kita punya hutang bank, mengancam atau mengusir kita dari rumahnya. Udah Cece, kamu punya hutang bank, saya fire kamu, saya terminate kamu. Udah, saya nggak butuh Cece kayak kamu yang punya banyak hutang bank. Apakah itu banyak? Banyak. Ya kalian bayangin aja, 141.000 pekerja migran asal Indonesia ya. Ini pekerja migran asal Indonesianya aja loh guys, sebanyak itu di Hong Kong ya kan. Kalau 20%-nya aja dari 100 itu punya hutang bank, otomatis berapa coba? Ya kan? Ya sekitar berapa tuh guys? 220%. Ya sekitar 40.000-nya ini punya hutang bank. Ya mumet lah, ya kan? Makanya kenapa banyak termination, banyak fire. Ya ini karena kesalahan kita sendiri yang sudah lancang memberikan nomor telepon majikan, nomor rumah majikan. Nah ini simak nih videonya supaya kalian itu mendapatkan jawaban kenapa majikan ini memecat kalian kalau kalian punya hutang bank atau melaporkan kalian ke polisi. Apakah bisa kayak Tisam? Nih jawab dari video ini ya. Kalian pasti bisa jawab sendiri. Di TVB, TV Busa, ini adalah salah satu TV bergengsi yang sering menggosipkan pekerja migran salah satunya, ya kan? Dan semalam itu ada, aduh guys, ini orang ini lagi congsaw ini jadi berisik ya. Terus nggak apa-apa, Kaisam lanjut aja. Semoga aja suaranya jelas ya guys ya. Oke guys, kayaknya Kaisam itu pindah tempat, ini mengganggu saja ini congsaw. Ya Kaisam pindah, berisik. Bentar guys, Kaisam itu mau ngilang dulu, mau pindah dulu. Kaisam udah pindah ke sini, tapi masya Allah panasnya ya Allah guys, kayak matahari itu sejengkal ini demi kalian. Kaisam kenapa sih nggak ngomongnya di kamar aja, kan lebih enak. Oh guys, ya kan Kaisam itu kan ada capeknya ya guys ya. Jadi kalau selesai kerja tuh niat nih, saya mau ngoceh sama teman-teman kayak Tisam, malah ngorok. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Ya, oke nggak apa-apa guys, kita lanjut. Jadi di TVB semalam itu membahas tentang tentang hutang piutang. Tapi hutang piutangnya ini dilakukan oleh orang lokal sini guys. Nah jadi ada satu keluarga di mana ini entah itu suaminya, entah itu istrinya ya guys ya, dia ini memiliki 3 orang anak dan alhamdulillahnya dia punya Cece. Kita nggak pernah tahu Cecenya itu dari Indonesia atau Filipina ya guys ya, atau dari negara manapun. Yang jelas Cecenya ini dituduh sama orang-orang yang punya uang ini terlibat dalam permainan mereka. Nah, nipunya gimana kayak Tisam? Jadi ini guys, jadi ini yang terdengar suaranya si dadanya ya. Jadi dia ini membuka memanfaatkan teman-teman yang dia tahu, yang dia kenal, bahkan orang-orang di sekitarnya ya guys ya, yang tahu lah. Nah, ini tipikalnya nih kayak teman-teman kita yang itu, ya kan, yang sering nipu kalian gitu. Jadi modusnya itu dia ini minta tolong sama temennya kalau misalkan dia ini punya saudara yang di rumah sakit dan dia ini sakitnya parah, gak bisa untuk bayar, jadi boleh nggak kamu itu membantu dia. Iya kan? Jadi kan orang Hongkong kalau maaf ya guys ya, kayak sama nggak bisa ngomong orang Hongkong, orang lokal aja ya.
Jadi orang lokal ini karena yang meminta bantuan ini kenal ya kan, rasa nggak enak ya guys ya. Ya kan kita kan gengsi ya guys, nggak enak apalagi kita punya duit gitu. Jadi ya udahlah, saya titip les ini buat dia pengobatan ya kan. Orang sini tuh kalau disentuh hatinya itu ya pasti akan keluar duitnya gitu. Akhirnya transfer lah ya kan. Tapi nggak sekali dua kali aja, berkali-kali dia ini. Jadi kan curiga ya. Kebetulan dia juga memiliki kantor tuh. Nah, terus kejadian kedua, si apa namanya, orang lokal ini membuka les violin, di mana violin sebenarnya dia ini nggak bisa main violin, tapi karena dia ini apa namanya butuh duit, jadi dia ini membuka les violin. Salah satunya ada mami yang menyekolahkan anaknya di situ dan sudah memberikan uang untuk sekolah. Dan nggak pinter-pinter anaknya, ya gimana mau pinter orang dia aja nggak bisa ya guys ya. Akhirnya ada beberapa orang di up di media sosial di mana oh iya tuh saya juga kena, oh iya saya juga kena. Akhirnya meledaklah tuh. Panggil tuh TV, ayo kita viralkan ini orang, ya kan? Dan kebetulan orang yang nagih hutang ini kan dia juga punya hutang bank banyak dan ditempelkan beberapa stiker di kantornya ya guys ya. Ini kayak gini. Jadi stiker-stiker ini untuk nagih hutang. Nah, pas dia datang ke rumahnya, ting tong, yang ngebuka itu adalah domestic helper yang membantu keluarga mereka. Terus domestic helpernya itu ngomong sama yang hutang-hutang ini kalau misalkan singsang dan dadanya ini untuk 2 minggu ke depan dia nggak stay in home ya guys ya, dia nggak stay di rumah. Nah, jadi orang-orang ini speak up di TV kalau misalkan cecenya juga ini terlibat nih, nutupin di mana dia ya kan. Nah, kita bahas yuk. Ya kita sebagai cece ya guys ya, disuruh lopan kita untuk ngomong kayak gitu ya kita ngomong aja ya kan ya serba salah kan. Nah maka dari itu buat cecenya nih yang mungkin dengar video kayak ini sama yang mungkin aja ya cece, kalau misalkan kalian sudah dalam situasi ini ya guys ya, ini kan sangat menakutkan. Nah ini kan berarti kemungkinan besarnya ini majikan kita sudah mengalami kendala financial problem, dimana kamu bisa mencari majikan dan tunggu visa di Hong Kong. Lebih baik sudah keluar saja dari rumah itu, cari majikan lain dan ajukan kalau misalkan majikan kita terkena financial problem, nanti diatur sama agensi, terus cari majikan bisa tunggu visa di sini ya guys ya. Ya daripada kita ikut mumet gitu ya guys ya, masalah mereka. Oke. Nah, ini guys. Yang kemarin itu disiarkan oleh TVB. Jadi masalah hutang orang lokal ya guys ya, di mana mereka ini bisa speak up di media sosial, bisa nempelin itu tagihan di kantornya atau di gedung-gedung rumahnya juga untuk menagih hutang. Loh, kenapa dia nggak dilaporkan polisi? Ya kan, sekali lagi hutang piutang itu akan sulit dilaporkan polisi karena ini nggak bentuk kriminal ya. Tapi yang tadi itu bisa tuh dipolisikan karena menipu ya guys ya, mengatasnamakan saudaranya untuk meminta sejumlah donasi ya kan. Ya kan, meminta donasi itu kan gimana tuh hukumnya ya. Tapi kalau misalkan kita secara ikhlas ridho gitu tanpa paksaan ya bebas juga dia dari kriminal ya guys ya. Oke, jadi kemarin itu ya guys ya, yang nagih hutang ke majikannya itu guys. Oh iya guys, oh iya ya, kayak berarti bukan ya naik cece aja, bukan domestic helper aja yang punya utang, orang sini juga utang. Iya, kayak saya ngomong, orang Hongkong ini bukan berarti dia ini nggak punya hutang bank. Mereka itu pasti punya hutang bank, cuma yang namanya hutang bank di sini itu bunga jasanya, nggak kayak Bank R itu yang suka meras kalian gitu. Bunga hutang di sini tuh normal gitu guys ya, tapi ya kalau nggak ada uang ya gimana, nggak bisa bayar ya. Iya. Oke, itu yang di TVB. Nah, Kaisam itu mau bahas kasus di mana ini juga bisa menjadikan kalian tahu kenapa majikan kalian itu melaporkan kalian kalau kalian punya hutang bank. Oke guys, ini juga terjadi lagi di Tuen Mun, di mana banyak cat warna merah yang disemprotkan debt collector di depan rumah. Kayak Tisam, itu apakah hutangnya Cece? Bukan. Ternyata ini hutangnya pemilik rumah karena nggak bayar-bayar, sehingga debt collector ini memberikan ancaman dengan menyemprotkan cat merah di depan rumahnya. Ini guys, kalau orang lokal sini punya hutang, mereka itu lebih anarkis. Nah, kayak Tisam, kalau debt kolektornya si Cece ini mungkin gak sih nyemprotin pilok di depan rumah majikan kita? Nah, ini guys, yang ditakutkan majikan itu seperti itu. Padahal debt kolektor hutang-hutang Cece ini, mereka itu nggak akan mungkin seberani itu, karena satu, menyadari itu bukan rumah kalian gitu guys. Ini masih punya etika ya guys ya, yang nempelin kertas aja di pintu, ada nggak? Ada. Bang apa kayak Tisam, Bang H itu sering nempelin itu tagihan kalian di depan pintu ya guys ya. Aduh. Terus terjadi lagi di pasar, di mana ada cat warna merah lagi disemprotin di tokonya. Ini artinya apa? Kayak Tisam, saya udah tahu sekarang, berarti pemilik toko itu punya hutang. Betul, gagal bayar, sehingga ancamannya itu adalah disemprotkan tinta merah. Jadi buat kalian yang tahu nih ada toko disemprotin pilok warna merah, itu tandanya pemilik toko punya hutang.
hutang. Oke, dari sini kalian tahu nggak? Ini adalah jawaban kenapa majikan kamu sangat takut dan ketakutan kalau cecenya atau pekerja migran ini memiliki hutang bank. Dimana saat kalian gagal bayar, itu takutnya rumah mereka dicoret-coret guys. Sedangkan untuk Chongsao itu mahal guys biaya rumah. Mampu nggak sih cece saya untuk mengembalikan rumah saya jadi bagus lagi nih kalau nantinya debt collector itu nyemprotin itu tinta ke rumah, ya kan? Ini pasti majikan ini akan berpikir kayaknya saya akan lebih rugi deh kalau cece saya ini tetap di rumah saya. Takut, iya. Apalagi yang punya anak ini majikannya. Dia ini pasti akan nanti anak saya ikut keancam nggak ya? Nanti kalau tiba-tiba kalau saya kerja tiba-tiba ada debt collector yang ke rumah, nanti anak saya nanti cecenya itu dibawa keluar, anak saya ditinggal sendiri dong di rumah. Ini yang menjadi ketakutan majikan kalian kalau kalian sudah diteror oleh debt collector dan bank. Maka dari itu, dari ketakutan-ketakutan majikan seperti itu, dia ini ada dua kemungkinannya. Kalau dia tahu berterima kasih dengan kamu, mungkin hanya sebatas cece saya udah nggak butuh kamu, kamu termination, mungkin itu. Nah tapi kalau misalkan majikan ini merasa kalau dirugikan, ini kayaknya saya nggak mau deh bayar uang interminate sama cecenya, saya laporkan ke polisi. Saat kamu dilaporkan ke polisi atas ancaman terhadap keluarga, apakah bisa? Bisa. Itu apa guys? Menggugurkan uang interminate kamu guys. Yang majikan ini nggak mau bayar uang 1 bulan gaji ke kamu. Yang rugi siapa? Yang rugi ya kita guys. Apakah bisa dituntut kak? Ya itu, kalau kita sudah dilaporkan ke polisi atas tuduhan ancaman seperti itu, yang rugi kita. Tapi kita masih dapat tiket pesawat dan sisa-sisa yang lainnya. Itu guys tujuan majikan melaporkan ke polisi, di mana dia ini nggak mau membayar uang termination kalian. Begitu guys. Jadi bukan karena hutang banknya, tapi karena ancaman terhadap keluarga majikan tersebut yang menjadikan alasan untuk menggugurkan uang 1 bulan pemberitahuan tersebut. Kayak contohnya kamu terancam oleh majikan, kamu boleh lapor polisi dan kamu juga boleh nggak bayar majikan 1 bulan gaji itu dan langsung keluar. Jadi gitu guys, otaknya majikan itu nggak mau keluar uang 1 bulan pemberitahuan, ya wis dilaporkan polisi aja nih atas ancaman terhadap keluarga saya. Karena cece saya sudah berani memberikan alamat rumah majikan kepada debt collector, yang nantinya debt collector itu bisa aja membahayakan keluarga saya. Itu guys, alasannya itu untuk supaya tidak memberikan uang termination. Dari sini kalian paham kan? Nah itu, maka dari itu kalau sudah terjebak seperti ini gimana kayak Tisam? Ya jujur sama majikan, majikan maaf ya saya udah nggak bisa bayar nih bang. Gimana majikan? Apa saya keluar aja dari rumah ini? Saya kasih kamu 1 month notice ya, bulan depan saya keluar. Nah itu solusi terbaik. Tapi kalau misalkan majikan, udahlah nggak apa-apa lah cece, nanti saya yang ngadepin kolektornya. Kalau ada telepon nggak apa-apa, nanti saya bilang kalau kamu nggak ada di sini. Nah itu majikan yang baik ya guys ya. Nah kalau misalkan majikan marah, ya wis nggak apa-apa ya guys ya, udah resiko kita. Untuk itu buat teman-teman kayak Tisam yang baru datang ke sini, anak-anak baru-baru ya, pekerja migran yang baru di sini, perhatikan pergaulan kalian, jangan sampai kalian dimanfaatkan oleh orang-orang yang sudah terjebak hutang terlalu banyak, jadi memblosokkan kalian itu untuk hutang bank. Kaisam hanya memberitahukan kepada kalian sabar, setelah potongan agensi kamu juga punya banyak uang kok nantinya ya. Skip dulu hutang-hutang kalian yang ada di Indonesia, katakan maaf nanti secepatnya saya akan membayar, kasih bonus untuk sebagai ketelatan kamu membayar, bisa kok guys. Yang penting itu apa? Prinsip dalam hidupmu, tanamkan dalam hidupmu, saya nggak mau hutang, insya Allah saya bisa. Oke? Iya, wis. Keren ya pembahasan kita hari ini tentang pilok yang merah. Jadi kalian udah tahu nih kalau ada pilok merah di pasar, oh berarti dia punya utang nih kayak Sam. Iya, maka dari itu ya guys ya, hati-hati, jangan sampai kita terlibat dengan debt collector. Oke, caranya gimana nggak terlibat dari debt collector? Kita lihat dulu nih, kemampuan kita bisa nggak bayar. Jangan hanya karena kita ini butuh uang untuk menutup bank ini, jadi kita ambil aja. Justru bank kecil ini yang bisa membuat kalian kehilangan pekerjaan. Oke? Lebih pintar lagi ya guys ya, pro. Oke, Kak Isam doakan semoga kalian yang lagi kesulitan Allah mudahkan dan lunas. Amin. See you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen dong. Kira-kira kalian punya pengalaman nggak dipecat majikan tanpa uang 1 bulan gaji? Alasannya bank. Ada nggak? Coba dong sharing. Nggak usah malu ya. Kita ini sama-sama belajar. See you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.